Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang masuk ke bab 4 praktikum jaringan komputer ya. Ke bagian VLAN trunking. Nah, untuk VLAN trunking ini di modul praktikum akan dicontohkan nanti penerapan fungsi trunk dalam suatu VLAN, di mana fungsi trunk ini adalah sebagai jalur yang akan digunakan untuk melewatkan VLAN yang mau berkomunikasi ke switch yang berbeda gitu. Nah, misalkan kita lihat nih di modul ya, desain jaringannya. Kita lihat bahwa si switch-nya itu ada dua. Ceritanya bisa di sini adalah switch 0 itu ada di gedung A misalkan. Kemudian switch 1 ada di gedung B. Tetapi yang jadi permasalahannya biasanya di gedung A itu ada VLAN 10 sama VLAN 20. Ada dua VLAN nih. Di gedung B juga ada VLAN 10 sama VLAN 20. Pekerjaannya relatif sama nih. Yang sama-sama VLAN 10 itu pekerjaannya misalkan dia orang accounting nih, accounting di gedung A sama accounting di gedung B. Padahal dalam hal ketika dia bekerja dia butuh sharing file dan segala macam kayak gitu. Sehingga VLAN 10 pengen berkomunikasi langsung tuh dengan VLAN 10 di gedung B. Kemudian VLAN yang lainnya misalkan VLAN administrasi nih. VLAN administrasi di gedung A, VLAN 20. Dia orang-orangnya bekerjanya pengen berkomunikasi langsung dengan orang admin lain yang ada di gedung B. Maka dengan keadaan seperti itu kita bisa terapkan konsep trunking. Konsep trunking kita gunakan untuk menghubungkan switch di gedung A kita hubungkan dengan switch di gedung B, sehingga dua VLAN ini bisa berkomunikasi dengan dua VLAN lain di gedung B gitu. Konsepnya ya. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita lihat pedoman di modul praktikumnya. Nah, di diagram ini berarti nanti yang akan kita gunakan sebagai VLAN 10 adalah pas Ethernet 01 sampai pas Ethernet 010. Kemudian untuk VLAN 20 pas Ethernet 11 sampai pas Ethernet 20. Itu akan menjadi VLAN 20. Kemudian satu nih yang baru, ada trunk yang akan digunakan sebagai port trunk di switch itu VLAN 21 sama 24. Ketentuannya ya, ketentuan modul ya, bebas-bebas saja cuman di modul biar kita sama mengerjakannya, kita sesuaikan dengan ini gitu. Begitu juga di switch 1, switch 0 seperti ini, switch 1 di switch 1 sama 21 sama 24 jadikan sebagai switch trunk 011 sampai 20 di switch 1 jadikan VLAN ID 20, metodenya akses. 01 010 sampai 010 metode akses. Itu dilakukan di dua switch dilakukan. Nah,
1 sampai 10, 10 di setting satu-satu, 11 sampai 20 setting satu-satu menjadi pilihan 10 dan selanjutnya. Nah, lumayan dengan menggunakan GUI lumayan lumayan banyak yang dikliknya. Bisa dengan cara cepat adalah diketik, sehingga ini ada range 01 sampai 10. Perintah ini nih, perintah range pas ethernet 01 sampai pas ethernet 10, maka dia akan memberikan perintah langsung ke 10 interface ini. Perintahnya, modenya dirubah jadi akses, kemudian sweet spot akses pilihan 10 gitu langsung. Jadi sekali ketik perintah eksekusinya ke 10 kan kayak gitu. Ini misalkan contoh yang ini, interface range pas ethernet 011 sampai pas ethernet 20 dirubah menjadi sweet spot akses pilihan 20. Terminal ya, yang ini lakukan berarti di switch yang sama, masih di switch yang sama ya, pas ethernet 21 sampai 24 rubah jadi terang. Oke. Nih. Berarti untuk melakukan praktikum modul 4 ini kita coba sekarang berarti tambahkan satu switch di lembar kerja. Kita buka pakai tracernya. Ini kita simpan di pinggir kiri lah ya biar kelihatan. Pakai tracernya kita buka. Ini kita simpan di switch kiri. Ya, saya buka dulu biar gede. Yap. Nah, kita tambahkan satu switchnya bebas ya. Berarti pilih network devices, switches, pilih, ambil aja yang ini 2960 atau 2940 penyandang misalkan. Oke, tambahkan satu switch 24 port. Yang penting 24 port kalau pengen sama-sama modul ya. Pas ethernet 01 sampai pas ethernet 10, set 01 sampai pas ethernet 10 jadikan pilihan 10. Berarti ini tadi kan kita contohkannya ini ya. Ini dieksekusi nih di switch 0 perintah ini, configure terminal ini dan selanjutnya ya. Coba kita buka, diklik untuk eksekusi perintah ini, diklik switchnya, kemudian masuk ke CLI command line interface, press return to get started. Press return itu enter, tekan enter untuk memulai. Enter katanya. Oke. Enter katanya. Enter. Kenapa ini tandanya ini udah jadi pagar nih, udah jadi sub. Yang ini masih tanda lebih dari. Untuk merubah menjadi tanda pagar, ini kebetulan modulnya kelewat nih. Untuk merubah jadi tanda pagar, Anda kalian ketik enable, enter, berubah ya. Tadinya tanda lebih dari, sekarang menjadi tanda pagar. Ketik configure terminal, configure terminal, mencet beberapa kata, kemudian mencet tab tuh autocomplete seperti itu. Configure terminal, interface range pas ethernet 01 sampai dengan pas ethernet 010, enter. Saya udah nih diketik ya, ini udah diketik nih. Sekarang saya masuk di sini, switch port mode akses, switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 10, enter. Nah, VLAN 10 enter. Ternyata akses VLAN 10 does not exist.
belum ada sebelumnya, saya belum bikin pilihan 10 nya. Sekarang oleh si command line interface ini otomatis dibuatin nih, dibuat pilihan 10. Oke, udah sampai sini. Sekarang tinggal perintah N. Perintah N itu untuk menyelesaikan akses ke sini, menghentikan akses ke interface range ini nih. Nah, tulis N, enter, langsung balik lagi ke awal ke sini sebelum configure terminal. Langsung balik lagi ke sini ke root directory. Nah, dengan perintah ini maka pas Ethernet 01 sampai pas Ethernet 10 dia akan berubah menjadi VLAN 10. Kita lihat. Nah, di atas 01 sampai 10 sudah berubah jadi VLAN 10. Ya. Pas Ethernet yang lainnya 11 sampai 24 masih VLAN 1. Ya. Baik, sekarang kita lanjut merubah pas Ethernet 11 sampai 20. 11 sampai 20 menjadi VLAN 20. Biar buka lagi ininya, dibuka lagi command lainnya. Kalau tadi yang ini ya, configure terminal biasa, perintahnya sama seperti ini. Jadi switch, masuk lagi configure terminal, interface range pas Ethernet 0 10 atau 11 ya, Ethernet 11 nih, Ethernet 11 sampai 20 rubah menjadi sampai pas Ethernet 020, enter, interface range pas Ethernet ini berarti kalau yang ini untuk yang saya kerjakan yang ini nih di halaman selanjutnya ya. Sweet spot mode akses, sweet spot mode akses, merubah pas Ethernet 11 sampai 20 menjadi mode akses. Sweet spot mode sweet spot akses VLAN 20, enter. Sama seperti tadi ya, tidak ada terus dibuatin kayak gitu. Sekarang kita sekalian ya, pas Ethernet yang ini 21 sampai 24 kita rubah menjadi terang. Perintahnya yang ini. N lagi berarti ya. Configure terminal, interface range pas Ethernet. Ini aja lah. Pas Ethernet 0 berapa yang jadi itu? Yang jadi terang 21 sampai 24. Oh ini 21 sampai 24 ya. 21 sampai dengan pas Ethernet 024, enter. Sweet spot mode terang, enter. Ini cuma gini doang, nggak ada mode akses tadi ya. Ini mode terang, nggak ada sweet spot akses pilihan berapa, karena yang disebut terang itu dia ya memang jalur untuk melewatkan pilihan-pilihan yang lain kan, kayak gitu. Dia tidak mempunyai ID pilihan, dia digunakan untuk jadi jalan untuk pilihan lain kan, kayak gitu. Oke, di mundur belakang N, kemudian jangan lupa supaya konfigurasinya tersimpan di switch, kita ketik perintah copy running config startup config.
copy running config startup config, supaya apa yang konfigurasi yang tadi kita ketik disimpan ke startup config. Jadi ke startup config itu ketika switch-nya di restart, dia ketika loading, ketika booting dia akan memanggil konfigurasi startup. Nah, running config-nya supaya dipanggil ya pindahin ke startup gitu maksudnya. Copy running config startup config, enter. Kalau ditanya seperti ini, destination file name startup config, tekan aja enter lah gitu. Default itunya, default namanya itu. Oke, sudah tersimpan ya. Melihat konfigurasi lebih mudahnya ini kalau di simulator, untuk awal-awal pakai ini dulu lah ya. Lihat, simpan kursor mouse di atas switch. Pas Ethernet 1 2 3 4 5 6 7 10 itu pilihan 10. Pas Ethernet 11 sampai 20 pilihan 20. 21 24 terang. Tuh, terang nggak ada pilihannya kan kayak gitu. Berarti udah bener ya, udah sama dengan ini, dengan settingan ini. Oke, udah sama dengan settingan ini. Tapi di desain jaringan ini kita butuhnya 2 switch. Mau konfigurasi lagi, bagusnya sih diketik biar paham ya. Tapi ada langkah mudahnya. Kalian copy ininya, copy kemudian paste. Pastikan konfigurasinya sudah disimpan tadi ya. Kalau konfigurasinya belum disimpan berarti ketik ulang, percuma. Nah, ini lihat lagi konfigurasinya masih ada atau enggak? Masih ada ya konfigurasinya ya. Oke, berarti sudah ada 2 switch yang sudah terkonfigurasi VLAN-nya, 2 switch terkonfigurasi VLAN-nya. Sekarang kita sambungkan jalur terangnya. Di modul dicontohkan itu pas Ethernet 24 ke 24. Jadi di switch 0 sambungin ke pas Ethernet 24, di switch 1 sambungin ke pas Ethernet 24. Sambungin secara fisik menggunakan kabel copper ya, kabel tembaga, karena ini interface-nya pas Ethernet, tidak pakai fiber optik. Oke, kabelnya kabel switch dengan switch kabel crossover, ini baru nih crossover dipakai ya. Pas Ethernet 24 dipilih, awas jangan salah nyambungin ke konsol ya. Pas Ethernet 24 sesuaikan dengan di modul aja biar mudah. Lihat, pas Ethernet 24 dengan 24 ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Tambahkan 8 PC di End Devices, pilih PC 0 tambahin, PC 1 tambahin, PC 2 tambahin ke sini ya. PC 2 tambahin, PC 3 tambahin, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6, PC 7. Lah ini asik nih, rame. Oke, sekarang masih di layer 1 ya, physical address 4. Pilihan 10 yang ini
PC 0 sama PC 1 harus pilihan 10, berarti sambungin ke antara pas Ethernet 01 sampai 10, sambungin PC ke switch kabel apa? Kabel strike ya, benar, PC ke switch kabel strike pas Ethernet 01 pilihan 10 kan ya, pilihan 10 pas Ethernet 01 sampai dengan pas Ethernet 10. Saya pakai yang ini ke pas Ethernet 02. PC 2 sama PC 3 itu harus di pilihan 20. Pilihan 20 kita sambungkan PC 2, kita sambungkan yang ke pilihan 20 itu pas Ethernet 11 ya tadi. Kita sambungkan juga yang ini ke pas Ethernet berapa? 12 atau 13, 14 gitu. Lihat, sudah tersambung ya. 01, 02, 011, 012 sama 24 tuh up linknya. Oke, lanjut. Cabling aja langsung dulu semua. Layer 1 ini pilihan 10, sambungin ke pas Ethernet 2. PC 5 kita sambungin ke pas Ethernet 1, pilihan 10. PC 6 pilihan 20, sambungin ke pas Ethernet 11. PC 7 pilihan 20, sambungin ke pas Ethernet 11 tadi ya, 12. Oke. Sekarang tinggal IP addressing. IP addressingnya mudah nih, 10 10 11 12 13 14 15 16 17/24. IP addressingnya masih ingat ya? Diklik PC-nya. Misalkan saya mau konfigurasi PC 0 nih, kalian tinggal klik PC 0, masuk ke desktop, IP configuration 10 10 10 10. Tuh 10 10 10. Subnet masknya jangan lupa ini harus 255 255 0. Saya copy ininya untuk yang lain ya. Oke, PC 1 PC 1 11 10 10 10 11 10 11. Subnet masknya 255 255 0. 10 sudah berubah IP addressnya, 11 sudah berubah IP addressnya. Sekarang tinggal PC 2 desktop. PC 2 itu 12, PC 2 12. Subnet masknya 255 255 0 550 12 ya, benar. 11 10 11 12 yang bawah PC 3 13. Desktop IP configuration 13, kemudian 255 255 0. Sekarang tinggal PC 5 PC 5 itu 14. Desktop 14 255 255 0. Lumayan ya, paling nguburit. 15 ini 15 255 255 0. 5 14 ini 15. Pastikan jangan ada yang bentrok, repot nanti nyarinya. 15 ini 16. Subnet masknya pastikan /24 nanti supaya berada dalam satu network. /24 16 ini 17. Hal terakhir nih 17. Subnet masknya 255 255 0. Oke.
Sudah bisa berkomunikasi tidak? Caranya jangan dibiasakan pakai traffic biasa yang gitu ya, yang diklik ini. Langsung aja di ping dari PC 0. Coba di ping PC 0 ke PC 1, hasilnya harusnya sukses. PC 0 PC 1, coba ping dari PC 0 PC 1, IP addressnya 11. Coba ping dari PC 0 ke PC 1, PC 0 PC 1, PC 0 ke PC 1, ping PC 1 11 ya, ping 10 10 11, hasilnya harusnya sukses karena berada dalam satu VLAN. PC 0 PC 4, lihat PC 0 PC 0 ke PC 4, PC 4 ke sini, dari PC 0 ngeping ke PC 4 ke sini. PC 4 IP addressnya 15, kebalik ini apa-apa. PC 4 IP address 15, yang jadi kita lihat adalah apakah PC 4 nya itu berada di VLAN yang sama atau enggak dengan 02. PC 4 02 itu VLAN 10. PC 0 01 itu VLAN 10. PC 0 sama PC 4 VLAN-nya sama tapi switch-nya beda. Nah, ini mulai nih, apakah jalur trunking ini sudah berfungsi atau enggak nih, kan kayak gitu. PC 0 bisa ngeping enggak ke PC 4? Kalau bisa ngeping berarti trunkingnya sudah berjalan dengan baik. Baik, sekarang kita langsung coba ping PC 0 ke PC 4 ya. Kalau berjalan dengan baik berarti PC 4 bisa komunikasi, berarti jalur trunkingnya sudah berjalan dengan baik ya untuk VLAN 10. Ping PC 4 itu 15 ya, PC 4 15, PC 5 14, tapi sama-sama di VLAN 10. Bentar, wah udah bagus nih, VLAN sudah berjalan. Jadi meskipun dia berada di switch yang berbeda, tetapi dia bisa berkomunikasi, berarti jalur trunking ini sudah berjalan untuk VLAN 10. Kita lihat yang PC 0 PC 5 itu berarti yang sebaliknya ya, PC 0 PC 5 berarti 4 reply juga, sama PC 5 tuh yang ini PC 5 sama-sama di VLAN 10. PC 0 ke PC 1 berfungsi, PC 0 PC 5 PC 4 bisa berfungsi, berarti VLAN 10 sudah clear, gak ada masalah. Nah, kita lihat PC 0 ke PC 2. PC 0 ke PC 2 itu PC 0 itu VLAN 10 ya. PC 0 itu VLAN 10. PC 2 VLAN 20. PC 0 VLAN 10, PC 2 VLAN 20. Apakah benar PC 2 VLAN 20? PC 2 terhubung ke pas Ethernet 11. Switch ini Ethernet 11, up VLAN-nya, Ethernet up itunya linknya, kemudian dia tersambung ke konfigurasi VLAN berapa tuh tadi? Aduh, gerak terus ini ya. VLAN 20 clear, berarti kita coba nih ping ke VLAN yang berbeda. Harusnya ke VLAN yang berbeda itu gagal karena di VLAN trunking ini tidak menghubungkan antar VLAN, malah pengennya terpisah benar-benar kayak gitu. Nanti ada untuk menghubungkan antar VLAN di modul selanjutnya, interVLAN routing. VLAN routing, jadi dihubungin antar VLAN-nya pakai router. Kalau ini modul ini gimana caranya
VLAN yang berbeda tetap tidak bisa berkomunikasi, tetapi VLAN yang sama meskipun beda switch masih bisa berkomunikasi. Kita coba sekarang PC 0 yang ada di VLAN 10 apakah bisa berkomunikasi dengan PC 2 yang ada di VLAN 20. PC 2 IP-nya 10 10 12. PC 0 kita ping ke 10 10 12. Ntar wah, RTO nih calonnya ya, keluar RTO. Kita lihat yang kedua dulu, pastiin yang kedua. RTO clear, berarti RTO. Sekarang PC 0 PC 3. PC 0 PC 3. PC 3 yang mana? Yang ini ya, VLAN 20 juga. Bener nggak? PC 3 20 12 ininya. Interface-nya 20 up gitu. PC 0 PC 3. Coba ke PC 3 13. Reply enggak, harusnya fail. PC 3 fail. PC 0 PC 6 fail. PC 0 PC 7 fail. PC 0 PC 6 PC 7 PC 6 berarti jalur 16 ya. PC 0 PC 6 ke 16 fail. PC 0 PC 7 fail. Nah, time out ya, fail harusnya karena PC 0 PC 7 itu sudah request time out ya. PC 7 fail. Sekarang PC 2 ke PC 3 apakah sukses? Kira-kira PC 2 ke PC 3. PC 3 mana? PC 2 PC 3 berada di pilihan yang sama ya. Kita harus cek nih. Tadi hasilnya PC 0 ke PC berapa ini? 7 gagal ya. Oke, clear. Sekarang PC 2 ke PC 3. Ping dari PC 2 ke PC 3. PC 3 tuh 13 kan ya. PC 3 13. Oke. Ntar, wah reply. Ada reply. Timenya 1 milisecond clear, berarti gak ada masalah. PC 2 ke PC 6 sama PC 7. PC 2 ke PC 6 sama PC 7 ke 16 reply bagus. Sekarang ke PC 7 ke 17 reply bagus. Oke, berarti jalur trunking ini sudah berjalan dengan baik nih. PC 2 dia sudah bisa komunikasi ke sini. 6 PC 7. Oke. PC 2 ke PC 0, PC 2, PC 0 tadi udah ya, sama ya di sini ya. Kalau kalian masih penasaran bisa coba sendiri PC 2, PC 0. Hasilnya fail ya. Oke. Berarti untuk praktikum ini sudah berhasil ya, it's work. Dengan penerapan VLAN trunking, maka VLAN yang berbeda switch asalkan ID-nya sama, tinggal ditambahkan trunking, dia bisa saling berkomunikasi. Atau bahasa lainnya, untuk menghubungkan VLAN yang sama pada switch yang berbeda, kita bisa menggunakan jalur trunking. Jadi kita set interface-nya menjadi trunking, kemudian sambungin. Yang pasti perlu diingat adalah komunikasi antar switch seperti ini harus menggunakan jalur trunk. Interface yang untuk komunikasi antar switch ini harus menggunakan jalur trunk ya. Nanti seperti di modul ini dicontohkannya ya. Anda coba nanti dipraktekkan. Berarti nanti untuk tugas ada switch baru, 3 switchnya berarti.
kemudian pilennya sama, ada pilen 10 sama pilen 20 di switch yang ketiga itu, sambungin tuh pakai jalur terang pilennya, kemudian dicoba di ping. Nah, oke, untuk praktikum ini saya rasa sudah cukup ya. Nanti silakan dicoba dikerjakan tugasnya supaya lebih paham, kemudian Anda kerjakan kuis. Pastikan kuisnya nilainya harus full supaya bisa nanti mengikuti praktikum selanjutnya. Kalau yang nggak full berarti dianggapnya nggak hadir ya. Baik, coba ulang aja. Maksimum sekarang berkurang jadi 5 kali maksimum percobaannya kuisnya ya. Oke, teman 4 tentang pilihan trunking mudah kan ya, kelihatannya ribet padahal mudah, cuma nyambungin ini doang. Teman tentang pilihan trunking kita cukupkan sampai sini aja dulu. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.